Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar lagi sesuatu yang baru loh. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat nantinya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat benda, bukan? Ternyata ada fakta menarik loh tentang benda-benda. Apakah itu? Ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita mengalami perubahan wujud. Nah, apakah itu? Disinilah kita nanti akan membahasnya. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk percobaan kali ini adalah sendok, kemudian lilin, dan ini. Ada yang tahu teman-teman apakah ini? Ya, ini adalah mentega, ya. Oke, selain mentega, barangkali jika kalian ada di rumah memiliki coklat batangan boleh digunakan, ya. Cara kerjanya adalah yang pertama, kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu. Hati-hati ya teman-teman. Untuk menyalakan lilin, kalian memerlukan bantuan orang dewasa. Nah, kemudian ambil sebagian dari mentega, kemudian letakkan di atas sendok. Setelah itu, panggang mentega atau coklat yang kalian miliki di atas lilin yang sudah menyala, seperti ini. Kita diamkan, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, sudah mulai terlihat ya teman-teman. Apakah hasil dari percobaan yang telah kita lakukan kali ini? Ya, ternyata mentega yang asalnya berupa benda padat perlahan-lahan mulai mencair atau meleleh. Ini artinya perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Dari percobaan yang kita lakukan dengan menggunakan mentega yang akhirnya mencair, contoh lain dari perubahan wujud mencair adalah dengan meletakkan es batu di ruang terbuka. Jika kita diamkan, lama-lama es tersebut akan mencair. Atau ada juga kalau kita perhatikan lilin yang sudah kita nyalakan, yang tadinya lilin berbentuk padat, lama-kelamaan dia akan meleleh dan berubah menjadi cairan. Untuk percobaan ini, kita hanya membutuhkan air dan cetakan es. Cara kerjanya, setelah kita siapkan cetakan es, kemudian kita tuangkan air ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Usahakan penuh ya teman-teman. Setelah terisi penuh, kita masukkan air ke dalam freezer di dalam kulkas ya teman-teman. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Kita lihat ya teman-teman, apa yang terjadi dengan air yang sudah kita tuangkan di dalam cetakan es. Ternyata air yang tadi kita tuangkan ke dalam cetakan berubah menjadi membeku dan menjadi es. Proses ini disebut membeku.
Selain es batu yang awalnya dari benda cair kemudian berubah menjadi benda padat atau kita sebut perubahan wujud benda membeku, contoh lain dari perubahan wujud benda membeku adalah seperti cairan mentega yang kita letakkan di suhu yang lebih dingin. Maka lama-kelamaan mentega tersebut akan kembali menjadi wujud benda padat. Kali ini kita akan melakukan percobaan selanjutnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah nampan, kemudian tisu, dan air. Cara kerjanya, kita letakkan tisu di atas nampan, kemudian kita percikkan air ke atas tisu hingga basah. Selanjutnya, kita letakkan tisu yang tadi sudah kita basahi di bawah sinar matahari. Kemudian kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Wah, ternyata tisu yang tadi sudah kita basahi berubah menjadi kering ya teman-teman. Hal ini terjadi akibat pancaran sinar matahari yang terus-menerus mengenai tisu basah. Proses ini disebut menguap. Jadi menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Itu tadi adalah percobaan perubahan wujud benda cair menjadi gas atau yang disebut menguap. Contoh lain dari perubahan wujud benda menguap adalah air yang kita panaskan hingga mendidih yang lama-kelamaan akan menguap atau bahkan bisa habis teman-teman. Kemudian contoh lainnya lagi adalah baju yang telah kita cuci kemudian kita jemur, lama-kelamaan akan kering. Alat dan bahan untuk percobaan kali ini yang kita butuhkan adalah gelas dan es batu. Cara kerjanya, kita hanya perlu meletakkan es batu ke dalam gelas yang sudah kita siapkan. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi setelah kita diamkan beberapa saat? Setelah kita diamkan beberapa saat, ternyata pada sisi-sisi luar gelas muncul titik-titik air. Nah, titik-titik air ini berasal dari udara yang berwujud gas, lalu berubah menjadi cair. Perubahan ini disebut mengembun. Jadi, mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Oke teman-teman, percobaan selanjutnya yang kita butuhkan adalah ini. Hanya ini saja. Ada yang tahu apakah ini teman-teman? Ya, ini adalah kapur barus. Atau ada juga bentuk yang lainnya seperti pengharum pakaian, pengharum ruangan yang berbentuk padat. Nah, bagaimana cara kerjanya dan apa yang akan terjadi? Kapur barus atau pengharum pakaian yang biasa kita letakkan di lemari, kita simpan di lemari. Kemudian kalau yang seperti ini biasanya kita letakkan di ruang terbuka saja. Oke, kapur barus ini akan Miss Dila letakkan di sudut ruangan yang terbuka. Jadi
bukan ruangan tertutup ya. Setelah kita letakkan, mari kita tunggu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Kita lihat teman-teman, kira-kira apa yang terjadi dengan kapur barus ini. Nah, ini adalah contoh dari kapur barus yang telah didiamkan beberapa lama. Kapur barus yang awalnya berbentuk bulat sempurna, lama-kelamaan semakin mengecil dan habis karena berubah wujud menjadi gas yang berbau wangi. Proses perubahan ini disebut menyublim. Jadi, menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, itu tadi adalah contoh beberapa percobaan untuk mengetahui adanya perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita contohnya seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Tahukah kalian perubahan wujud benda terjadi karena adanya energi yang dilepas dan diterima oleh benda-benda tersebut? Nah, itu tadi adalah contoh beberapa percobaan untuk mengetahui adanya perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Nah, dari perubahan-perubahan wujud benda tadi, mudah-mudahan teman-teman jika kita menekuni dan belajar lebih giat lagi, siapa tahu besok kalian menjadi ilmuwan yang canggih. Oke? Nah, alhamdulillah sampai di sini pertemuan kita. Semoga ilmu yang Miss sampaikan bermanfaat nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.